Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor. Baik, ini menarik. Sektor perbankan dari sisi valuasi Anda katakan masih cukup murah, jadi untuk investasi jangka panjang pun masih oke ya. Kemudian ada beberapa sektor lainnya yang sudah Anda sampaikan tadi, properti. Ini menjadi salah satu sektor yang laggingnya cukup lama. Kemudian dari beberapa saham-saham ataupun perusahaan-perusahaan lainnya juga mengalami tekanan yang cukup dahsyat juga di tengah pandemi COVID-19. Bahkan sebelum pandemi pun kita tahu sektor properti juga sudah mengalami tekanan begitu, Mas Rifan. Tapi Anda melihat ini properti masih diuntungkan kan dengan adanya kebijakan dari Bank Indonesia yang menurunkan suku bunga acuan? Ya, jadi kalau kita bicara sektor properti ini memang salah satu sektor yang tidur cukup panjang ya. Jadi dari tahun 2015 mungkin ya, sektor properti ini tidurnya cukup panjang sampai tahun 2020 ini. Tapi kalau kita lihat penyebabnya adalah salah satunya pertama karena memang tahun-tahun tersebut tingkat suku bunga cukup tinggi, ya kan yang pertama. Kemudian dengan tingkat suku bunga yang cukup tinggi itu yang membuat banyak orang yang mungkin kesulitan untuk mencicil dari properti ini gitu kan. Tapi kalau kita bicara sebenarnya dari tahun 2018, 19 dan 20 ini kalau saya lihat pemerintah ini memang cukup tingkat concern-nya terhadap properti ini cukup tinggi, di mana sampai dengan saat ini kan udah begitu banyak stimulus yang diberikan oleh pemerintah, baik dari segi peringanan pajak gitu ya, kemudian dengan LTV, peringanan LTV, ya, kemudian juga moneternya dengan tingkat suku bunga yang diharapkan juga diikuti dengan penurunan KPR. Ya, ini menurut saya ini bisa jadi momentum yang kuat lah bagi sektor properti, ya, karena dengan tingkat suku bunga yang rendah diharapkan KPR juga akan jadi lebih rendah, gitu kan. Nah, kalau kita bicara daya beli, sebenarnya saya melihat bahwa daya beli itu sebenarnya masih ada. Apalagi dengan kalau kita bicara masyarakat berpenghasilan menengah dan ke atas gitu ya, dengan adanya pandemik ini mereka pengeluaran itu sangat-sangat ditekan, dan jadi mereka itu punya daya beli yang bisa jadi mereka akan memanfaatkan suku bunga rendah ini untuk berinvestasi di sektor properti. Hal yang sama sebenarnya kalau kita berkaca pada tahun 2008 lalu ketika kita mengalami krisis seperti itu ya. Begitu setelah krisis ya kita bisa lihat bahwa 2009, 10, 11 itu adalah momentumnya properti karena kurang lebih karakteristiknya sama. Ya, jadi betul bahwa 2008 kan mirip seperti 2020-nya sekarang, ya kan. 2009, 10, 11 properti booming. Ya, bukan hal yang mustahil gitu bahwa di tahun 2021, 2022 sektor properti bisa akan bangkit. Cuman bangkitnya sebesar apa itu yang perlu kita simak sama-sama ya. Bahwa ya nanti kita perlu lihatlah kebijakan pemerintah nanti seperti apa. Apakah masih dipertahankan seperti sekarang ini atau tidak. Kemudian juga bagaimana dengan daya beli masyarakat, apakah masyarakat juga willing to buy property segala macam. Oke, Mas Rifan, tapi kalau kita bicara mengenai sektor properti kan Anda katakan kita tinggal menunggu kebangkitannya akan seperti apa. Tapi dari puluhan emiten, adakah yang mungkin Anda bisa cermati dan menjadi perhatian bagi investor maupun traders untuk perdagangan hari ini? Paling tidak apakah lebih kepada short term trading saja atau kita bisa untuk investasi jangka menengah panjang seperti perbankan tadi? Ya, jadi kalau kita bicara properti ini memang salah satu yang tidak bisa dijadikan untuk investasi yang sangat panjang seperti perbankan. Beda, karena properti ini masih ada siklusnya. Ya kan, seperti yang misalkan waktu 10 tahun lalu, 2009 sampai 2013, properti booming, tapi setelah itu kan turun lagi. Jadi ini lebih ke arah mungkin yang tak menengah lah ya. Nah, dengan saat ini banyak saham properti yang juga masih di harga murah, ini juga bisa jadi salah satu momentum untuk setidaknya beberapa tahun mendatang lah. Ya, kalau misalkan untuk trading, balik lagi ya harus diperhatikan dari sisi support, resistance, volume perdagangan seperti itu ya, karena ya bisa jadi bervariasi tuh beda-beda. Ya, tapi kalau misalkan untuk yang menengah yang saya katakan tadi, ya bisa cermati misalkan properti-properti yang secara laporan keuangan, teman-teman mungkin bisa lihat di dalam laporan keuangan ya, ada emiten yang memang dengan pandemi COVID-19 ini benar-benar hancur gitu, bahkan sampai merugi. Tapi ada juga emiten properti yang dia bisa tetap stabil, bisa tetap berkinerja baik gitu, dan itu yang kalau menurut saya
potensi untuk bisa kembali bangkit di tahun 2021. Nah, Itu bisa yang nggak tuh pertama. Mas Ya, dikasih clue begitu, siapakah emiten yang masih memberikan kinerja yang positif secara fundamental ya kalau kita lihat begitu. Ini secara fundamental loh Mas. Bagaimana iya. memang sih banyak sekali yang sudah berjatuhan, bahkan perusahaan-perusahaan besar pun mengalami hal yang sama begitu. Bagaimana Anda melihat? Iya, jadi memang banyak yang banyak. Nah, satu hal lagi sebenarnya. Oke. Jadi kalau kita bicara properti itu juga kalau kita perhatikan ya, ada developer yang hutangnya itu menggunung. Jadi modalnya itu dia pakai dari hutang, ya kan. Tapi ada juga yang emiten yang tidak terlalu suka berhutang. Ya, jadi memang kalau saya menurut kacamata saya pribadi, ketika sebuah developer itu menggunakan hutang untuk membangun proyek-proyeknya, ini adalah risiko yang cukup tinggi ya untuk saat ini. Dan kita sama-sama tahu mungkin emiten-emiten seperti misalkan kayak MDLN gitu ya, mendapatkan peringkat dari Pevindo itu triple C minus, yang which is risikonya sangat tinggi kan. Baik. Ada beberapa contoh lain, tapi ada juga nih emiten-emiten yang tidak terlalu banyak utang ya. Kalau saya berikan contoh misalkan kayak Pakuwon Jati ya, kemudian misalkan Jaya Real Property, ya itu emiten-emiten yang mungkin tidak terlalu banyak berutang, dan itu yang dan mereka punya modal yang cukup gitu ya untuk bisa mengembangkan proyek-proyeknya di masa yang akan datang. Belum lagi ditambah recurring income ya kalau kita bicara mengenai Pakuwon Jati ya. Hari ini recurring income-nya juga betul, naik 2% loh. 5-10 Mas Rifan. Kalau kita lihat pergerakan 3 bulan terakhir juga trennya masih menanjak terus. Nah, bagaimana dari evaluasinya? Sudah cukup mahal atau justru masih tetap tembus-tembus level resisten berikutnya? Ya, jadi kalau kita balik lagi, kalau kita pakai laporan keuangan 2020 mungkin akan terlihat mahal ya, karena laba bersihnya turun akan mempengaruhi valuasinya juga. Tapi kita ambil asumsi bahwa setidaknya misalkan di tahun 2021 nanti kinerjanya bisa balik seperti tahun 2018 atau 2019 saja misalkan. Kita nggak usah bicara lebih tinggi, tapi kita bicara setidaknya menyamai gitu ya. Maka valuasinya masih tergolong relatif murah tentu saja. Baik, itu dia. Berarti memang masih banyak pilihan yang tersedia ya di tengah market yang memang kita lihat masih mencoba bertahan di tengah adanya pandemi, tapi di satu sisi beberapa sentimen positif dari data-data ekonomi yang sudah dirilis oleh pemerintah ini menunjukkan kita sudah berada di arah yang tepat begitu untuk menuju pemulihan ekonomi nasional begitu Mas Rifan. Sayang sekali waktu terbatas ini, terima kasih banyak Mas atas waktu yang sudah Anda berikan dan juga analisisnya. Semoga ini tentunya bermanfaat bagi masyarakat investor maupun traders dalam menyikapi perdagangan baik untuk yang jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Mas Rifan. Baik, terima kasih Mas. Thank you semuanya. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Rifan Kurniawan, Direktur PT Indo Vesta Utama Mandiri dan juga Indonesia Value Investor. Di segmen berikutnya kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda.